Bab 38, Duka yang Membakar Tekad. Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Bahkan ketika malam menggantung sunyi, jantung kota tetap berdetak dengan ritme yang tak pernah melambat. Tapi di balik semua itu, ada satu rumah yang diselimuti ketegangan dan kesedihan mendalam. Di dalamnya, Ayla duduk membisu di tepi tempat tidur rumah sakit, menatap wajah pucat Randy yang belum sadarkan diri. Sejak kecelakaan itu, suara mesin monitor detak jantung dan infus menjadi latar konstan yang membuatnya sulit berpikir jernih. Randy adalah salah satu pilar perjuangan mereka, dan malam itu, pilar itu hampir runtuh. Remnya dipotong, mobilnya sengaja diarahkan keluar jalur tol. Suara Reyhan masih terngiang di telinga Ayla. Mereka baru saja keluar dari ruang EGD beberapa jam lalu, dan kabar yang datang dari tim investigasi membuat darah Ayla mendidih. Kenapa sekarang? Gumamnya pelan saat dia hampir menyerahkan semua bukti ke pengadilan. Arzaki yang berdiri tak jauh darinya menatap Ayla dengan pandangan khawatir. Ia tahu Ayla menyalahkan dirinya sendiri, bukan karena ia melakukan kesalahan, tetapi karena ia tak bisa mencegah semuanya terjadi lebih cepat. Ini bukan salahmu, ucap Arzaki pelan. Kita tahu mereka akan mencoba membungkam siapapun yang mengganggu permainan mereka, tapi kita sudah terlalu dalam untuk berhenti. Keesokan harinya, di kantor Mahendra Group yang disulap menjadi markas besar investigasi, Ayla memimpin rapat darurat. Meja panjang dipenuhi berkas-berkas, bukti-bukti digital, rekaman transaksi, dan laporan intelijen. Randy hampir terbunuh karena satu berkas ini, ujar Ayla sambil menunjuk bundel dokumen. Artinya, kita sudah menyentuh inti dari kebusukan yang mereka sembunyikan. Prof. Nabila menanggapi sambil menyusun lembar demi lembar laporan. Ada aliran dana dalam jumlah besar ke perusahaan-perusahaan bayangan yang berbasis di luar negeri. Kita sudah punya nama, rekening, tanggal transaksi. Ini bukan sekadar bukti, ini senjata. Dan seperti semua senjata, timpal Reyhan, ini bisa jadi bumerang kalau kita tidak tahu kapan dan bagaimana menggunakannya. Keputusan pun diambil. Mereka akan mengungkap semuanya ke publik. Satu langkah sebelum sidang berikutnya, Ayla akan memimpin konferensi pers. Hari konferensi pers tiba. Di halaman kantor Mahendra Group, para jurnalis, aktivis, dan masyarakat sipil berdesakan untuk mendapatkan tempat. Kamera siaran langsung sudah siap, dan siaran akan ditayangkan di seluruh negeri. Ayla muncul dengan mengenakan setelan putih sederhana. Wajahnya tegas, di tangannya tergenggam map merah berisi dokumen yang sudah menunggu terlalu lama untuk dilihat dunia. Selamat pagi, saya Ayla Arman. Hari ini, saya tidak datang sebagai CEO Mahendra Group, tetapi sebagai warga negara yang menolak, tunduk pada ketidakadilan. Ucapnya mengawali, ia membuka map itu, menampilkan grafik dan dokumen yang diproyeksikan ke layar besar. Ini adalah bukti aliran dana gelap dari proyek Matahari yang seharusnya menjadi proyek pembangunan hijau terbesar di negeri ini. Namun kenyataannya, uangnya dialihkan ke rekening pribadi dan perusahaan fiktif di luar negeri. Ayla menyebut nama-nama yang selama ini tak tersentuh. Salah satunya adalah Dekwapek, namun lebih dari itu, ada pejabat kementerian yang disebut ikut memuluskan jalur proyek dan menerima fee dalam bentuk saham bayangan. Semua bukti telah diverifikasi. Kami serahkan salinannya kepada pihak berwenang. Dan media, tutupnya, media sosial meledak. Tayangan itu diputar ulang jutaan kali. Di televisi nasional, narasi baru mulai terbentuk. Ayla bukan lagi hanya seorang pewaris perusahaan besar, tetapi simbol perlawanan terhadap korupsi elit. Dukung Ayla, keadilan untuk Karman, dan pagar revolusi Matahari menjadi trending topik, tapi reaksi balik pun datang dengan cepat. Malam itu, sistem keamanan kantor Mahendra diretas. Semua server lumpuh selama 3 jam.
Pesan misterius muncul di setiap layar. Kau mengangkat pedang pada raja, bersiaplah menerima pedangnya. Raihan bekerja sepanjang malam untuk memulihkan sistem. Saat fajar menyingsing, ia datang ke ruang kerja Ayla yang belum tidur semalaman. Kita harus bersiap lebih dari sebelumnya. Mereka tak akan berhenti, ucapnya serius. Sementara itu, di rumah sakit, Randy akhirnya sadar. Tubuhnya lemah, tetapi kesadarannya utuh. Begitu ia bisa bicara. Kalimat pertama yang ia ucapkan kepada Arsaki dan Ayla adalah, jangan biarkan mereka lolos. Semua ada di flash disk biru. Flash disk itu disimpan Raihan dan sudah diamankan. Di dalamnya terdapat rekaman audio pertemuan rahasia antara DPW dan salah satu pejabat tinggi negeri ini yang terang-terangan menyebut strategi penggelapan dana dan manipulasi laporan audit proyek. Ini bisa menjatuhkan banyak kepala, kata Prof. Nabila sambil memutar ulang rekaman tersebut, dan itu artinya mereka akan mati-matian mencegahnya sampai ke publik. 1 minggu kemudian, sidang lanjutan kembali digelar. Gedung pengadilan berubah menjadi benteng. Polisi bersenjata lengkap menjaga setiap sudut. Di dalam ruang sidang, suasana menegang sejak awal. Ayla duduk di barisan terdepan. Kali ini, ia membawa bukti-bukti baru. Hakim memberi waktu untuk menyampaikan data digital. Ketika rekaman itu diputar, ruang sidang hening total. Suara DPR dan pejabat kementerian terdengar jelas. Kata-kata mereka seperti palu godam yang menghantam reputasi yang selama ini dibangun dengan kedok kebaikan. Kalau anggaran dikurangi, tinggal kita ubah saja jumlah penerima. Laporannya kita akalin, sudah biasa. Terdengar suara dalam rekaman. DPR yang duduk di bangku tergugat tak bisa lagi menyembunyikan keterkejutannya. Wajahnya pucat. Pengacaranya meminta waktu istirahat darurat, tapi hakim menolak. Dengan ini, pengadilan mempertimbangkan untuk membawa perkara ini ke ranah pidana. Bukti dan saksi cukup kuat untuk diteruskan ke Kejaksaan Agung, ujar hakim ketua. Usai sidang, Ayla kembali ke rumah. Di ruang tamu, sebuah amplop tak bernama menantinya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan. Kau tak akan sempat menyaksikan kejatuhannya. Tangannya sedikit gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena semangat yang semakin menyala. Malam itu, ia menulis di jurnalnya, keadilan tidak pernah datang dalam diam. Ia butuh suara, butuh luka, dan kadang butuh darah. Tapi aku akan tetap berdiri sampai semuanya terbuka, sampai tidak ada lagi gelap yang bisa menyembunyikan mereka.